Anak pakai itu aja. Cek. Pondok Pesantren Darussalam Rafiullah Tasikmalaya, berikan tepuk tangan antum untuk Nusantara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa thana'an ala Allah azza wa jalla, salatan wa salaman ala rasulillah wa ba'd. Salam tazim, hormat dan cinta kami untuk Mudir Hadal Ma'had Dr. Kiai Haji Ahmad dan Ustaz DMAG, Kepala SMA Darussalam Ustaz Tony Regal MPD yang terhormat, yang selalu mendampingi setiap momen santri baru hari ini, Al-Asatid wal Asatidah wa ayyuhat thalabat. Suaya suara antum kalau berisik nak santri putra, kalau suara antum berisik itu masuk ke alat ini, itu terlihat grafik noise-nya. Karena nah ini baru santri baru ini udah mulai menatapku hari ini. Nah itu baru, sob lihatin saya. Ya nggak apa-apa, saya nggak malu dilihatin antum ya. Antum adalah generasi ke-17 mungkin kan, yang setiap acara santri baru ana selalu hadir di depan mereka. Setiap tahun ketika ada santri baru, tugas kami adalah memberikan spirit motivasi. Suara akan jadi berubah. Diangkat lagi dikit kan nggak apa-apa. Ini generasi yang mungkin ke-16 tahun. Setiap santri baru datang dari generasi pertama sampai hari ini, tugas kami adalah mensinergikan otak kanan, otak kiri kalian dengan alam Darussalam. Paham tuh? Berarti kesimpulannya, dalam waktu kurang lebih sampai nanti selesai, saya minta you focus my people, karena suara antum hari ini akan direkod melalui satu alat ini, akan dilingkan ke satu titik di Kementerian Informasi dan Komunikasi di Jakarta. Istana Bogor silakan standby, Bavera Bogor silakan standby, satelit silakan standby. Inilah generasi santri baru Darussalam 2023. Tepuk tangan untuk kita semua. Bismillah. Kita mulai segmen pertama. Siapa ya? Tadi malam kita merapat di pesantren Riyadul Ulum Wadawah Condong. Semuanya fokus selama kurang lebih 2 jam. Kami yakin antum akan lebih fokus dari mereka. Angkat tangan kalian yang people. Tim multimedia ambil gambarnya. Ini tangan-tangan mereka hampir 400 tangan. Kepalkan tangannya nah. Kepalkan tangannya. Tangannya di atas, tidak ada yang di bawah. Getarkan Nusantara dengan takbir antum semuanya hari ini. Takbir. Orang tua antum di rumah lagi menggaungkan takbir antum hari ini. Takbir. Suara antum baru 50%, wahai generasi 2 windu Darussalam. Dengan atmosfernya merindukan takbir antum hari ini. Takbir. Turunkan tangannya dengan sempurna tanpa suara kembali. 5, 4, 3, 2, 1. Bismillah. Baik-baik himne inilah yang membuat Darussalam terus berkibar dari masa ke masa. Pertama kali antum masuk ke pondok, di gerbang Darussalam, tangan seorang ibu itu selalu erat dengan antum. Saya ulangi. Awal mula antum masuk ke bumi Darussalam, tangan ayah itu memegang pundaknya sambil mengatakan, "Bagar kasih si betah." Kapan baik-baik cinta itu hadir? Bukan hanya kepada antum santri baru, tapi itu semua kami rasakan. Ana pun pernah merasakan seperti antum. Beliau juga sama.
Kiai Deni juga sama. Yang pernah merasakan pesantren, pasti langkah pertama masuk ke gerbang Ma'had, orang tua itu mengatakan, Bismillah, selamat berjuang. Berarti kesimpulannya, simpan kalimat itu di benak antum, wahai generasi Darussalam. Sampai kapanpun antum gak bakal lupa kalimat-kalimat cinta itu. Dan antum suatu saat akan mengepakkan sayap antum dari bumi Darussalam ini. Dan orang tua antum nanti akan mengatakan, nah, aku bangga punya kau anak. Sampai orang tua antum di prosesi wisuda seperti generasi kemarin, mereka mengatakan dengan cinta, nah, aku bangga punya kau. Jangan sebaliknya. Kenapa ada tulisan selami Samudra Darussalam ini secara kafah? Jangan setengah-setengah. Selami alam Darussalam ini secara kafah, jangan setengah-setengah. Kalau antum menyelaminya setengah-setengah, jangan harap orang tua akan bangga denganmu. Tapi kalau antum menyelaminya dengan kafah, maka orang tua antum pasti akan bangga dengan antum. Maka ini baru segmen pertama, antum sudah banyak yang menangis. Ada apa antum ini? Anak ngobrol biasa aja. Kenapa? Oh, gitu. Kata-katanya bikin nangis. Kenapa? Darussalam. Kenapa semua itu antum rasakan? Karena virus-virus rumah masih ada di zona antum. Virus-virus luar masih ada di area santri baru hari ini. Maka yuk kita buktikan hari ini. Kita mulai segmen kedua, yang selama nanti dari awal sampai akhir dia tidak fokus akan nampak di sini. Santri yang matanya sudah antara hidup dan mati akan nampak di sini. Santri yang mengheningkan cipta, kemudian dia bangun lagi, itu akan nampak di sini. Santri yang mengheningkan cipta sambil berdoa, Bismillahirrahmanirrahim, ya Bismillah, akan nampak di sini. Siap ya? Anda nggak percaya? Kita buktikan. Ada segmen Istana Bogor standby. Inilah 240 lebih santri baru hari ini. Ana nanti akan minta, tak hanya Ana yang bicara, tapi Ana akan minta satu di antara antum maju ke depan dan pegang ini mikrofon. Pasti ente lagi berdoa, ya Allah jangan sampai Ana ya Allah. Ini live loh, Darussalam TV loh. Orang tuanya pasti banyak yang nonton. Wahai para orang tua, nih putra putri Anda di sini, kita akan buktikan walaupun baru 1 minggu di sini, tapi mereka bisa bicara di depan. Orang tua pasti banyak yang gak percaya, gak mungkin Pak Happy. Mereka kan baru masuk pondok. Nah, kita buktikan. Caranya bagaimana? Santri-santri Darussalam sudah hafal dengan satu alat ini, people. Tapi antum baru mengenal satu alat ini. Apa maksudnya Ustaz Happy? Adalah apa? Oke, saya pahamkan. Bismillah, kita mulai. Ada titik warna merah berada di zona atas sana, people. Saya paling senang kalau udah bermain di Darussalam dengan titik warna merah ini. Kemanapun titik warna merah pergi ini, pasti antum ikutinnya, betul. Antum sudah terhipno gara-gara titik warna merah ini. Dan antum mengatakan, apa Ustaz Happy? Ana belum paham. Oke, saya akan pahamkan. Attention please. Titik warna merah ini, kita mau fokus lagi. Sebentar, urusan kita belum selesai. Titik warna merah ini akan mengarah fokus. Ente nyari apa? Ini di bawah. Bawah. Ini ngobrol masa pribadi begini biar happy dulu kan. Titik warna merah ini akan mengarah fokus ke sebagian dari antum. Nanti ketika di kerudungnya ada titik warna merah, atau di baju putihmu ada titik warna merah, lama banget dia di situ, berarti dia yang maju ke depan dan bicara. Siap ya? Tutup jendela, tutup pintu semua. Jangan sampai ada yang kabur dari tempat ini. Kita mulai. Standby. 5 4 3
Yang pertama maju ke depan adalah semakin menunduk itu akan saya pilih. Seperti santri baru kayak gini. Ustaz Tol ini selalu setia menemani anak kalau materi motivasi santri baru ya. Nah, ente lagi nunggu titik warna merah kan? Mulai. Saya temukan orangnya. Semakin pura-pura nggak tahu, itu yang akan saya pilih. 2, semakin antum menatap ke depan, duduk dengan tegak, itu yang akan bikin saya bingung. Duduk dengan tegak, brother sister. Pay attention please. Tidak ada yang menunduk, tatap ke depan. 3, 2, Bismillah. Nah, anta belakang. Itu satu lagi. Anti putri belakang. Oh, anti. Hei Darussalam, semua pundak tengok ke belakang, padahal lampunya belum nyala. Antum kena prank hari ini ya. Antum fokus, itu pundak semua tengok belakang. Yang kasihan yang di belakang dia bilang, bukan saya. Yes. Siap gak ya? Antum udah mulai fokus. Oke, saya hafal sekarang bagaimana memfokuskan antum hari ini ya. Standby kembali, kita mulai. Segmen pertama dan kedua sudah ready, dan kita menuju ke segmen ketiga. Kita mulai people. Darussalam New Students. Tulisannya adalah ini dia. Siap tak? Standby. Lihat ke depan, saya kayak konser hari ini ya. Ketika ada tulisan Are you ready? Maka jawaban Darussalam adalah yes sir. Are you ready? Yes sir. Are you ready? Yes sir. Hey, lupakan tuh cerita rumahmu, yang diingat adalah Darussalam hari ini. Are you ready? Yes sir. Putri, lupakan boneka-bonekamu sayang. Yang ada adalah Darussalam hari ini. Are you ready? Yes. Hei putra, lupakan dulu kawan-kawanmu waktu SD, waktu SMP di luar. Yang muncul adalah are you ready? Yes. Semakin antum angkat power vokalnya, maka antum semakin fokus hari ini. Are you ready? Yes. Santri yang hebat, yang keren itu feedback itu ya. Santri yang keren itu adalah santri yang ketika mengatakan yes sir, itu sambil tersenyum, itu keren banget loh brother. Dia nggak percaya, saya buktikan ya. Yes sir, are you ready? Yes sir. Jangan murung atuh. Are you ready? Yes sir. Show your smiling. Are you ready? Yes sir. Tepuk tangan untuk santri baru hari ini. Berasa konser saya hari ini ya. It's me, Happy Chandra. Pasti antum bertanya-tanya, Ustaz, anda bikin apa bahasanya? Apa bahasa? Afwan. It's me, Happy Chandra. Tak ada lagi yang bertanya seperti ini. Di Jambi seminggu yang lalu ada yang bertanya, Ustaz, sebelum Pak Happy menyampaikan materi, aku tanya kau satu hal. Apa pertanyaannya? Santri baru itu duduk di tengah, dia angkat tangan dan mengatakan, Pak, saya mau tanya Pak, apa pertanyaanmu nak? Kenapa nama Anda Happy? Di situ saya kaget banget. Saya kira dia mau nanya apa ya? Ternyata dia nanya kenapa namanya Happy. Oh, dikarenakan pertanyaannya nyeleneh, saya jawab dengan sempurna. Apa jawaban saya? Oke, kenapa nama saya Happy? Karena dulu waktu saya lahir, saya tidak menangis. Jadi pas brojo, saya tertawa gitu ya. Antum nanya lagi, Ustadz, antum asli dari mana? Saya mah orang Tasikmalaya. Saya orang Tasikmalaya. Saya berawal dari Pakidulan sana, Tasikmalaya Selatan. Dan hari ini Anda hadir bersama antum. Cuma saya tinggal hari ini di Bogor dan Jakarta Mobile. Dan qadarullah azza wa jalla, sampai hari ini ana al-fakir merapat bersama Darussalam di setiap momennya. Dari masa ke masa selama 16 tahun, selama 2 windu, kami tak lepas dari bumi Darussalam ini.
Tepuk tangan untuk Darussalam dahulu. Antum nanya lagi, Ustadz, antum sejak kapan ngomong kayak gini depan orang? Kenapa anak sharekan depan antum? Tak ada lagi pertanyaan tentang ini. Nanti Kak, nggak apa ada segmen tanya jawab mereka ya. Nanti nggak ada lagi pertanyaan tentang ini. Antum sejak kapan ngomong kayak gini? Anak jawab sekarang. Anak mulai bicara hari ini, mulai megang mikrofon, mulai tampil depan orang waktu kelas 3 SD, kawan. Udah waktu itu adalah hari yang gagal bagi kami. Karena apa? Ternyata saat 30 tahun yang lalu, anak adalah anak yang nggak pernah tampil ke depan. Waktu SD, saya termasuk anak yang kalau duduk pasti paling belakang, terhalang oleh semua kepala. Waktu SD, anak termasuk anak yang ketika guru itu keliling ke kelas, anak pasti baca istighfar. Anak takut banget. Takut apa? Takut disuruh maju ke depan. Kenapa kok tiba-tiba hari Rabu pagi Bapak mengatakan seperti ini? Nah, nanti malam ada acara kreasi seni. Kalau bisa, kamu jadi pembawa acaranya. Kalau bisa, kamu jadi MC-nya. Oh, saya tolak tawaran Bapak. Saya bilang daripada acara hancur, lebih baik Bapak kasih ke yang lain. You tahu apa yang terjadi? Itu ibu keluar dari kamar membawa tulisan kertas. Di dalamnya ada skrip MC, tulisan MC. Berapa jumlah kertas itu? 15 lembar bolak-balik. Anak lihatnya aja udah stres banget. Akhirnya apa? Anak tampil di atas panggung dan disitulah mimpi buruk anak terjadi. Kenapa? Karena anak tampil dan ternyata tampilan anak hari itu membuat anak-anak SD hari itu mereka teriak mengusir saya dari atas panggung. Mereka mengatakan, turun MC-nya mas, turun. Anak turun ke belakang panggung. Kepala desanya itu orang Batak. Orang Batak itu dia memegang pundak anak sambil mengatakan, hei bocah cilik, gak enak kali kau panggil aku adalah MC-mu gitu kan. Anak dimarahin oleh kepala desa itu dan disitulah ada energi doa seorang ibu. Saat anak diusir dari atas panggung kelas 3 SD hari itu ibu nak, dia memegang kepala anak sambil mengatakan, Bager Kaset, hari ini kau tampil di atas ke panggung kepala desa. Kau gagal, kau diteriakin orang-orang, kamu lihat 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, kau bukan hanya MC hanya untuk seorang kepala desa. Kau bisa jadi kau MC di Istana Negara Republik Indonesia. Doa itu terkabul. Saat itulah ketika antum bertanya, Ustaz, pernah gak antum masuk pesantren? Nah, tahun 98 hari itu, anak pernah duduk seperti antum, menggunakan peci warna hitam, baju warna putih, celana hitammu, duduk rapi seperti ini. Itu anak pernah merasakan, brother. You juga sama di sini. Masuklah tahun 98 ke alam Darussalam Gontor hari itu. Sehari, 2 hari, seminggu, baru seminggu anak udah telepon orang tua anak. Anak katakan, Pak Bu, kayaknya anak harus keluar dari pondok ini. Anak udah gak betah di pondok ini. Antum tahu apa jawaban ibu? Jawaban ibu indah. Nah, bertahan. Bukankah itu yang antum rasakan? Baru 1 minggu saja antum sudah mundur, antum sudah kalah di atas samudra Darussalam ini. Buktikan antum adalah pemenang-pemenang hebat di bumi Darussalam. Ketika yang lain banyak yang mundur, ketika yang lain banyak yang tenggelam di alam samudra Darussalam, ketika yang lain banyak yang mundur, tapi buktikan kepada antum bahwa antum ini bisa bertahan. Antum siap bertahan? Buktikan kepada negeri ini, wahai para orang tua, ini putri-putri Anda, mereka udah ikrar kepada Anda. Antum siap bertahan? Siap. Buktikan kepada orang tua, brother, sister. Anda nanti suatu saat akan kesini lagi. Anda akan tanya kepada panitia, mana santri baru 200 orang lebih yang mereka pernah Anda hadir di depan mereka. Siapa di antara antum yang bertahan di atas samudra Darussalam ini? Andai kan ada di antara kawan antum, tiba-tiba dia terpleset di atas kapal Darussalam, dia jatuh di atas lautan, maka tugas antum adalah bangkitkan dia. Yuk katakan, ayo akhi ukhti, kita naik lagi di atas kapal, biar kita bareng-bareng sampai selesai. Akan bersejarah banget bagi Darussalam. Andai kan 240 orang lebih ini, antum tamat sampai akhir.
sampai antum di wisuda, akan bersejarah banget. Karena setiap generasi ke generasi tidak sedikit mereka banyak yang terhampas dari bumi Darussalam karena tidak tahan, karena dia lebih cinta dengan alam di luar pondok sana. Maka qadarullah, siapa yang mengira bocah cilik kelas 3 SD anak Tasikmalaya itu yang dulunya anak nggak bisa ngomong apa-apa? Siapa yang mengira bocah cilik kelas 3 SD yang dulu anak kalau duduk paling belakang, anak jarang tampil seperti ini, seperti MC, seperti antum, tapi ketika masuk ke bumi Darussalam Gontor hari itu, sekian tahun lamanya brother, anak bertahan sampai selesai. Sampai kiai mengatakan, Bismillah Happy Chandra, kalau kau ingin berkiprah di masyarakat, alim soleh. Itu indah doa kiai kak, alim soleh. Dua kata doa kiai hari itu apa? Alim soleh. Doanya apa? Alim soleh. Doanya apa? Alim soleh. Yang putri alimah solihah apa? Alimah solihah. 2008 hari itu anak masuk ke titik ini. Antum lihat deh gambar ini. Menurut antum santri baru ini gambar di mana? Ada yang tahu ini digambar di mana? Oke. Ada satu potret tahun 2008 hari itu. Di Istana Bogor, di Istana Negara ada acara konferensi Timur Tengah dan Asia Pasifik. Dan disitulah kami sebagai MC di event itu. Antum kalau acara 17 Agustus di TV pasti pernah mendengar ada suaranya kayak gini Pipa. Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sang Saka Merah Putih 78 tahun lamanya terus berkibar di persada Nusantara. Presiden Republik Indonesia bersama tamu negara tiba di Istana Negara. Hadirin dimohon berdiri. Pernah dengar suara itu? Pernah dengar suara itu? Itu namanya adalah Master of Ceremony atau MC. Belajar banyak tentang dunia MC itu di mana? Bukan di istana, tapi di pesantren. Di pesantren diajarkan tentang dunia skill, dunia MC. Salah satunya adalah voice over. Lihat ke depan ada tulisan namanya voice over. Namanya apa? Voice over. Karena kita berkiprah sebagai voice over. Antum bertanya lagi, Ustadz apa itu voice over? Voice over itu pengisi suara nak. Jadi kita mengisi suara di beberapa channel radio, televisi, dan kita mengisi suara di channel yang satu ini kawan. Oh, hey generasi Darussalam. Ini channel apa? Pasti antum semua pernah lihat di TV One dan muncul suara ini. Sesaat lagi Anda akan mengikuti kabar petang di TV One. Memang beda. TV One memang beda. Pernah dengar suara itu? Pernah dengar suara itu? Pasti ente bilang, oh ini makhluknya yang bicara. Itu namanya voice over. Namanya apa? Voice over. Emang Ustaz dulu di pondok sebagai apa? Anak MC, anak Hizbul Alam. Anak tak pernah jauh dari mikrofon. Ternyata itu bermanfaat di luar. Maka santri bisa hiasi langit Nusantara. Gara-gara ngomong TV One memang beda. Dipanggillah anak sama satu channel. Salah satu channelnya adalah ini dia, Trans TV. Pasti antum semua kita nostalgia dengan TV rumah sebentar yuk. Habis itu antum lupakan ya, jangan lama-lama ya. Oke, siap? Ya, kita nostalgia. Saya kasih kesempatan 3 menit ya. Kita ingat-ingat TV rumah sebentar. Habis itu jangan ingat lagi. Pasti antum semua pernah lihat di Trans TV malam-malam ketika kau lagi belajar, tiba-tiba ada tayangan yang satu ini, Bibu. Tayangannya eksklusif banget di Trans TV hari itu. Pernah lihat? Mau dengar suaranya? Mau dengar suaranya? Nanti kalau saya ke Darussalam lagi ya. Iya nak. Pasti antum semua pernah mendengar ada suara ini, Bibu. Bioskop Trans TV is back
Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan ratusan film blockbuster terbaru. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan bintang-bintang besar terkenal. Pertama kali tayang di layar kaca Indonesia. Semua itu hanya Anda temukan di Bioskop Trans TV. Kak, anti menyaksikan ya. Padahal 5 menit yang lalu mereka pada nangis ya. Sekarang tertawa lagi. Lucu lihat wajah kamu hari ini, nah. Kak, yo ingat-ingat yo sama seragam sekolahmu waktu SD, waktu SMP. Pagi-pagi kak, sebelum sarapan, ibu mengatakan, nah sebelum kau berangkat sekolah, kamu sarapan dong. Tiba-tiba ada tayangan eksklusif di channel yang satu ini. Apa? Dan muncul ada acara dan kami mengisi suara di channel yang satu ini. Kamu nih heboh saja? Oh iya. Oh iya makhluknya yang bicara. Mau dengar suaranya? Di Hazanah Trans 7 sok. Apa nostalgia dengan TV rumah? Saya kasih kesempatan. Di Hazanah Trans 7, you pasti pernah mendengar ada suara seperti ini. Lagi nunggu ya. Kau nih fokus, semuanya fokus sebentar atau saya nafas hela. Ia pasti pada mendengar ada suara ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pekerja itu tergantung kepada niatnya. Acara ini persembahan dari Hazanah Trans 7. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Selamat menunaikan ibadah puasa. Pernah dengar suara itu? Siapa yang mengira kalau santri nggak bisa jadi voice over? Siapa yang mengira? Siapa yang bilang kalau santri nggak bisa di atas karpet merah istana? Orang di luar sana bilang, mas, kamu di dari pesantren ya mas ya? Mas pernah di pesantren ya mas ya? Ya. Emang mas di pesantren diajarin MC ya mas ya? Belum tahu dia. Mas, emang di pesantren diajarin mas ya? Ngomong di depan umum? Kamu nanya gitu ya? Kenapa tulisannya Selami Hazanah Darussalam Sarakafah? Biar antum menjadi kebanggaan orang tua, kebanggaan negeri. Kalau santri pun bisa berkiprah di masyarakat Nusantara bahkan dunia. Antum bilang, sebentar ya. Antum nanya, Ustaz, apa yang Anda ngomongnya cuma TV One memang beda? Berapa detik, 4 detik? Apa yang Anda kerjaan kayak gitu? Anda dari pondok, antum dari pondok, Anda juga nggak biasa. Tiba-tiba cuma ngomong TV One memang beda. 4 detik kawan. TV One memang beda. Nggak mungkin saya ngomongnya kayak gini. TV One memang beda. TV One memang beda. Antum nanya, apa kerja enaknya Ustaz? Ternyata brother, cuma ngomong TV One memang beda. Cuma ngomong 4 detik doang. Orang finance-nya mengatakan, Mas Sandra, terima kasih sudah gabung di TV One. Ini honornya untuk Anda. Masa cuma ngomong 4 detik doang dikasih honor? Saya cepat ambil tuh amplop. Anak buka amplopnya di lobi TV One. Allah karim. Cuma ngomong TV One memang beda. 4 detik. Saya buka amplopnya. Ya salah. Pasti ente lagi nunggu semua di belakangnya. Berapa sih? Nah tahdas bin Imam. Angkanya 27.500.000. Antum kaget. Apalagi aneh. Anda tutup lagi itu amplop, Anda balik lagi ke finance. Teh, kenapa Pak Chandra? Kurang ya? Astagfirullahaladzim, bukan kurang. Ini hitungannya kayak mana? Mbak itu mengatakan, Pak Chandra di sini hitungannya per second, per detik. 1 detiknya 7.500.000. Kalau gitu, Anda ambil lagi amplopnya. Anda teriak depan gedung TV. Ya Allah, enak banget kerjaan kayak gini ya. Nawa itu saya akan cari iklan yang lebih panjang dari ini. Allah mengabulkan. Ada orang-orang talent. Salah satunya adalah komunitas Daber. Orang Daber mengatakan, mas yang dari pesantren. Pertanyaannya tuh gak enak banget. Mas yang dari pesantren. Gak enak banget itu ya. Kenapa? Mas Happy yang santri itu kan enak. Mas yang dari pesantren. Mubazir kata-katanya itu.
Kenapa Pak? Suaramu itu deep voice loh Mas. Deep voice itu cocok ngisi suara dubber, ngisi suara film. Akhirnya MC iya, voice over iya, dubber juga iya. Antum nanya, Ustadz ngisi suara film apa? Yang pasti bukan film Doraemon. Nggak bisa. Antum pasti bertanya-tanya, Ustadz tolong dong proof antum ngisi di acara apa? Antum pasti pernah lihat Antv dan kita ngisi suara film di filmnya Mahabharata dan juga Mau dengar suaranya? You pasti pernah mendengar ada karakter vokal santri di film yang satu ini, dan antum pasti pernah mendengar ada suara yang satu ini. Ingat Arjuna, ingat Arjuna, ketika kau langkahkan kakimu itu, maka sungai Gangga ini akan berubah menjadi lautan darah. Pernah dengar suara itu? Ada orang Makassar yang bertanya, Pak Chandra, itu suara kau kayak gitu kawan? Apakah sehari-hari kau ngomongnya kayak gitu? Di situ saya istighfar. Tidak mungkin saya masuk Indomaret ngomongnya kayak gitu kan? Terus saya ngomong ke kasirnya, aku ingin beli odol. Siaran atuh kasirnya, takut. Itu mah hanya di profesi aja, sehari-hari Bang ngomong kayak biasa aja. Berarti kesimpulannya di segmen 2 ini, oh iya ya, ternyata nggak semua santri itu jadi kiai. Ana jadi MC, tapi di benak Ana ada santri. Ana jadi protokoler yang santri. Antum jadi polisi yang santri. Apapun cita-citamu, ingat nak, antum pernah merasakan air Darussalam ini, atmosfer tanah Darussalam ini. You have to remember it. Ana hari ini hadir depan antum, besok kami hadir kembali depan komunitas yang lain, dan kami katakan kepada mereka kalau saya pernah terlahir dari alam pesantren. Jadi apapun profesimu nanti, jangan ada yang berpikir, saya bingung nanti kalau udah selesai dari Darussalam antum jadi apa ya? Allah yang akan menggerakkan selama antum kafah di dalam pondok ini, all out di dalam pondok ini. Maka people, berarti kesimpulannya, yo santri putra dibaca. Sebelum antum baca, duduk dengan tegak dalam hitungan 3, 2, 1. Lihat tulisannya. Angkat suaramu ya Kak ya. 1, 2, mulai. Apa kau bilang? Jangan buru-buru. Wahid Isnani Salasa. Setiap karakter santri baru itu unik. Dari 2007 ini pondok berdiri, dari masa ke masa Ana bertemu dengan santri baru yang unik, beragam karakternya. Karakter antum hari ini akan nampak di 20 menit pertama saya bicara. You termasuk orang yang fokus atau enggak? Itu nampak banget dari sini. Antum orang yang bisa tekun nggak di acara atau tidak, akan nampak di sini. Antum nanya, Pak Happy Afan ya Ustadz ya. Antum jangan so tahu Pak Happy, antum tahu dari mana karakter kami. Pak Happy itu baru pertama kali datang ke sini. Tolonglah ya Ustadz, jangan so tahu, antum tahu dari mana karakter anak santri baru. Anda bisa merasakan karakter antum itu dari cara duduk. Mulai langsung berubah ya, dari cara duduk dan sorotan mata. Yang matanya menatap ke depan, tapi otaknya kemana-mana, bisa nampak di sini. Apalagi yang duduknya udah mulai gelisah, apalagi yang di otaknya berpikir, ini manusia ngomongnya sampai kapan? Antum nggak percaya? Lihat tulisan ini. Ketika kami katakan karakter, anak-anak UI jurusan komunikasi berkumpul semua di satu titik. Apa yang mereka lakukan? Anak-anak UI harus berbayar 750.000 per 15 menit. Apa yang mereka lakukan? Hanya mencari karakter itu. Anak Padang Payakumbuh, sengaja dia datang dari Padang ke kantor kami mengatakan, Pak Chandra, sengaja kami datang dari Padang Payakumbuh. Kami ingin kenal kau. Dan kami ingin tahu Pak Chandra, kira-kira karakterku di mana? Aku orang otak kanan atau aku orang otak kiri? Ada orang kampus Sumatera Utara, orang Batak itu dia datang ke kantor kami. Hei Bang Chandra, setiap kau bicara, pasti kau berbicara tentang otak.
Aku ingin tahu Pak Chandra, aku rela bayar kau 750.000 per 15 menit. Tapi bisakah aku tahu aku otaknya di kanan atau otak kiri, atau aku tak punya otak sama sekali Pak. Mereka mencari talent itu. Ngapain? Lihat people, mereka hanya mengangkat kedua tangan selama 2 jam. Dari tangan aja udah nampak karakternya. You fokus atau tidak fokus? You santri baru yang di sini fokus gak selama 1 minggu atau gak fokus? Bisa aja kalau gak fokus atau belajar dengan ustadz-ustadzah, tapi hati antum masih di rumah, gak fokus dia. Ya kita buktikan hari ini. Gak perlu antum ke kampus UI, cukup di sini. Tapi please fokus people, stand by. Kita mulai. Lepas semua yang ada di tangannya. Kita mulai kan, tim multimedia standby, akan nampak di sini mana yang fokus dan tidak fokus. Duduk dengan tegak. Yang mengangkat kedua tangan di hitungan 5 mundur, dia adalah generasi santri baru yang semangat, sehat, cerdas, terampil dan ceria. Berarti yang enggak angkat tangan atau dia setengah-setengah angkat tangannya, akan nampak di situ. 3, 2, mulai. Angkat kedua tangannya ke 3, 2, mulai. Amazing. Luar biasa tuh, bagus banget. Ambil gambarnya tim multimedia, keren banget ini ya. Yang mengangkat kedua tangannya setengah-setengah berarti kesehatannya setengah-setengah. Yang mengangkat kedua tangannya yang kanan di atas, yang kiri di bawah berarti kecerdasannya kadang di atas, kadang di bawah. Kita mulai. Ketika saya bilang buka, tanganmu tetap terbuka. Tapi ketika saya bilang tutup, tangan antum langsung tutup. Siap ya? 3, 2, buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, tutup. Mulai. Gara-gara buka tutup, antum udah lupa rumah hari ini. Antum bagus banget karena takut salah, betul. Antum yang tadi matanya masih melihat suasana rumah. Antum seminggu yang lalu antum masih ingat dengan orang tuanya. Gara-gara buka tutup kau langsung lupa. Mulai. Mulai. Tutup. 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 Buka, tutup, buka, tutup, buka, buka. Banyak di antara antum buka tutupnya sambil istighfar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ya. Turunkan tangannya Kak. Dari sini aja nampak Kak. Banyak di antara antum banyak yang fokus lihat ke depan tapi otaknya kejemuran. Banyak juga di antara antum yang fokus, benar-benar fokus dia. Antum salah, gak ada orang yang tahu kalau kau salah. You salah, gak ada yang tahu kecuali kami di depan yang tahu. Kanan kiri antum gak ada yang tahu. Kenapa? Karena yang merasakan salah adalah kau people. Gak ada yang tahu. Tapi ketika anak UI berkumpul lagi, mereka merapat hampir 3.000 orang di situ. Mereka bayar lagi 500.000 selama 1 jam. Ngapain mereka di situ Kak? Latihan tepuk tangan. Antum jangan kira, ya Allah Ustaz cuma gitu doang. Ya buktikan ada ini. Fokus gak sih generasi Darussalam 2 window ini? Atau nggak fokus? Akan nampak di sini. Yang tadi kau salah buka tutup, gak ada orang yang tahu kalau kau salah. Tapi di segmen ini jangan sampai kau salah sendiri, yang lain lagi diam, Anda tepuk tangan sendiri. Siap ya? Kita mulai. Resep saya kayak gini. Posisikan tangannya mau tepuk tangan ke. Tangannya mau tepuk tangan. Siap ya? Lihat ke depan. Tidak ada yang menunduk. Yang menunduk berarti suksesnya akan menunduk. Ketika saya mengatakan selamat pagi, tepuk tangan antum 1 kali. Selamat pagi. Antum masih ragu-ragu. Ya fokus gak antum nih? Antum nih luar biasa nih, muti solih. Selamat pagi. Yang tepuk tangannya pelan berarti suksesnya pelan-pelan. Selamat pagi. Alan Barbara dari California mengatakan, orang yang tepuk tangannya di bawah berarti percaya diri dia di bawah 30%.
Siap ya? Stand by. Darussalam people. Selamat pagi. Berasa konser hari ini. Selamat pagi. Luar biasa. Selamat pagi. Antum masih aman, brother sister. Selamat siangnya. Ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tanganmu 2 kali. Selamat siang. Luar biasa. Anda mau lihat gak? Video saat. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Wahai para orang tua, inilah putra putri Anda. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat pagi. Antum fokus banget ya. Luar biasa, dahsyat sekali antum. Tepuk tangan buat Darussalam. Tapi ada satu segmen yang antum pasti akan fokus banget di sini. Apa? Ketika saya mengatakan selamat malam, gak ada tepuk tangan sama sekali. Di sini sering terjadi kiamat kubro besar-besaran. Siap ya. Tadi selamat pagi, Prof. Selamat siang, Prof. Aman semua. Di sini sering terjadi kesalahan besar. Jangan sampai yang lain diam, dia tepuk tangan sendiri. Itu musibah bagi dia kawannya. Siap ya. Siap kan? Yang salah maju ke depan. Tadi antum buka tutup salah, nggak ada orang yang tahu. Tapi kalau ini antum tepuk tangan, yang lain diam, dia tepuk. Allahu Akbar ya Rabbi. Kadang antum masih 200 orang Kak. Kemarin di Banten 5.000 santri fokus semua ke depan sampai habis suaraku ini. Dan mereka fokus. Ketika selamat malam, tiba-tiba di tengah ada yang Allahu Akbar ya Allah ya Rabbi. Coba di sini ya, kita mulai ya. Ini mah 200, aku masih bisa natap kau hari ini kawan. Stand by, duduk dengan tegak. Selamat pagi. Kenapa jadi pelan-pelan tepuknya ya? Persoalan aku kenceng banget, antum takut salah ya? Jangan gitu kawan, fokus. Generasi Darussalam pemberani. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Pasti antum lagi menunggu malamnya, betul? Antum menyaksikan, fokus banget. Allahu Akbar, ya Allah ya Rabbi. Selamat pagi, selamat malam. Allah karim. Ternyata banyak juga yang nggak fokus. Ya salam. Pecah banget Darussalam hari ini ya. Anak sampai jam berapa Ustaz? Antum masih semangat? Masih. Luar biasa. Lanjutkan? Lanjut. Enak kali kau yang duduk, aku yang ngomong kawan ya. Oke, stand by kembali. Tulisannya adalah ini dia people. Pegang mikrofonnya Kak, tenang Kak, tenang. Tenang. Ada 2 Ustadz, mikrofon wireless saya minjem 1. Bisa di on kan? Siap ya? Santri putri, ada satu kawan di depan kita, dia lagi megang mikrofon. Dan dia lagi berpikir, ya Allah kayaknya ada yang ngomongnya. Siap ya. Bismillah. Kau lagi baca ayat kursi. Ketika kau pegang mikrofon, pasti antum bilang, wah kayaknya ada nih yang ngomong nih. Ya Allah, kalau tau kayak gitu anak duduk di belakang. Enggak. Dia harus bersyukur. Siap kan? Maksud anak kasihkan ke belakangnya. Ini belakang, ini belakang. Rapi. Tenang. Ketika mikrofon dikasih ke belakang,